Mobil. Aduh. Allahu Akbar. Sebuah mobil terseret arus Sungai Cikendal, Cimahi, Jawa Barat direkam oleh warga. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Bandung dan kota Cimahi membuat tanggul sungai jebol. Mobil yang tengah parkir di dekat sungai jatuh dan terseret arus sungai sejauh 200 meter. Nah, saya juga agak takut keluar karena kan masih petir sebetulnya sama hujan deras. Nah, pas kelamaan ada guru saya juga, ada penjaga, lihat naik ke lantai 3, ternyata memang sudah brek bersamaan dengan kanopi sama ambruknya bangunan yang di bawahnya. Nah, di situ terparkir mobil yang warna putih, lalu ini yang abu sama motor saya. Kebetulan tadi biar ini kan hujan besar, saya simpan di sana gitu biar tidak kehujanan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. iNewsroom malam hari ini kita awali dengan informasi terkait nasib sial dialami oleh pemilik travel Syaifullah yang mobilnya hangus terbakar pasca 15 menit keluar dari bengkel. Diduga akibat korsleting dari listrik sambungan bengkel mengakibatkan mobilnya habis terbakar. 15 menit setelah keluar dari bengkel untuk memeriksa kondisi mobil yang akan digunakan jadi travel atau pengangkut penumpang antar provinsi, minibus yang disopiri Syaifullah terbakar. Syaifullah berhasil selamatkan diri bersama dengan sejumlah barang yang ada di dalam mobil. Tadi kan, makanya kalau menjadi depan meledak, kecelakaan dulu enggak. Karena banget itu, karena asap nih dulu, melihat di spion. Ada apa namanya itu, bensinnya kan petikan kan, titik-titik kan. Soalnya kalau sadar kan, ulun buka pintu kan, 15 menit dari bengkel. Baru 15 menit. Bengkel di belakang tuh punya ada di sana tuh anunya bengkelnya. Mobil berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dari Kotim. Diduga mobil terbakar karena korsleting pada sambungan kabel pompa bahan bakar sehingga api cepat merambat membakar seluruh mobil. Dan dari soketnya, takutnya itu ada apa tuh? Ada konslet dari kabel-kabelnya. Ganti baru udah. Kalau dari konsletnya dari mana nggak tahu, dari cuma ganti pompanya. Peristiwa kebakaran mobil telah ditangani oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur. Kejadian kebakaran mobil ini sempat menimbulkan kemacetan. Seorang perempuan pendatang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya setelah dilakukan pengecekan. Korban diduga meninggal terkena COVID-19. Sejumlah petugas dengan berpakaian APD lengkap melakukan evakuasi jenazah di dalam rumah. Jenazah diketahui bernama Arif, warga Jawa Barat yang sedang merantau ke Pangkalan Bun untuk bekerja. Kematian korban membuat geger warga sekitar, terutama setelah mengetahui saat meninggal dan setelah rapid antigen hasilnya positif COVID-19. Jadi saat tim medis datang, memang dilaksanakan swab antigen dan 90% positif. Positif ya. Kalau pemakaman di Jalan Semari, TPU Semari. Sementara keluarga kita hubungi karena keluarga posisi berada di Majalengka. Siapa yang lapor? Untuk mengantisipasi penyebaran COVID, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun untuk dibawa ke kamar jenazah. Jenazah rencananya akan dimakamkan di TPU Samari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku Jakarta saat ini sedang dalam suasana genting akibat peningkatan jumlah penderita COVID-19.
Gubernur meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah selama penerapan PPKM darurat yang akan mulai berlaku besok. Dalam apel pasukan jelang penerapan PPKM darurat yang digelar di halaman Polda Metro Jaya, dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji. Gubernur DKI Jakarta mengaku telah merumuskan langkah-langkah darurat bersama pihak-pihak terkait. Gubernur meminta masyarakat Jakarta untuk tetap berada di rumah selama penerapan PPKM darurat, kecuali ada kebutuhan mendesak dan mendasar. Mulai pukul 12 malam nanti, sejumlah jalan dan wilayah yang masuk dalam zona merah akan ditutup. Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar. Tanpa itu, realnya nanti malam akan ada penyekatan, pembatasan, penegakan hukum, kemudian pengawalan, pengamanan rumah sakit, peningkatan pelayanan rumah sakit yang akan kami kerjakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan dampak bahwa suasana sekarang memang sedang. Pembatasan mobilitas warga terutama di kawasan zona merah dengan menutup portal menjadi ajang pungutan liar. Pungutan liar ini terjadi di Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penumpang mobil yang merupakan warga setempat kesal karena diminta uang untuk membuka portal sebesar Rp20.000. Video pungutan liar ini viral di media sosial dan membuat polisi serta Satpol PP turun tangan. Pengurus RT setempat telah turun tangan menyelesaikan kasus ini. Tahu kan kita juga bayar keamanan, Pak. bukan keamanan saya. Loh ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ngambil kesempatan dong. Aku bukan rokok ngasih sini. Seorang warga ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Diduga warga tersebut meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Petugas PMI sangat kesulitan saat hendak mengevakuasi salah satu warga di Kelurahan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi rumah pasien yang di dalam gang sempit serta minimnya bantuan warga membuat evakuasi berjalan lambat. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Umum Balaraja, Kabupaten Tangerang. Petugas PMI mengaku saat ini relawan tidak hanya diperbantukan dalam evakuasi saja, namun pada tahap pemulasaraan juga dilibatkan. Dalam 2 pekan terakhir, PMI Kabupaten Tangerang mencatat sudah mengevakuasi 30 jenazah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Mereka yang meninggal umumnya karena penuhnya layanan fasilitas kesehatan. Pendekin. Semprot